Pamit dinas luar kota. Ternyata suamiku membawa keluarga parasitnya pesta di villa mewahku. Lewat CCTV aku melihat kebusukan mereka. Maka malam ini juga kupastikan mereka diusir paksa dan berakhir tidur di trotoar. Pagi itu, suasana di ruang tengah rumah kami terasa lebih sibuk dari biasanya. Arya, suamiku, sedang memasukkan kemeja terakhir ke dalam koper kabinnya dengan gerakan yang sedikit tergesa-gesa. Wajahnya ditekuk sedih, sebuah ekspresi yang sudah hafal di luar kepala setiap kali ia harus pergi dinas luar kota. Sayang, maaf ya. Padahal minggu ini harusnya kita bisa quality time, ucap Arya sambil menutup resleting koper. Ia menghampiriku yang sedang duduk di meja makan, berkutat dengan laptop dan segelas kopi hitam. Tapi Pak Bos mendadak nyuruh pelatihan intensif di puncak. Sinyal di sana katanya susah banget, jadi nanti kalau aku slow respon, jangan marah ya. Aku menghela napas, menutup layar laptop sejenak. Iya, Mas. Namanya juga tugas kantor. Yang penting kamu jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin yang sudah aku siapin di kantong depan tas. Arya mencium keningku sekilas. Kamu emang istri terbaik, Han. Makanya aku berat ninggalin kamu. Kata-kata itu seharusnya terdengar manis. Namun, entah kenapa, instingku menangkap ada yang ganjil. Mungkin karena matanya tidak benar-benar menatapku saat bicara, atau mungkin karena ia memakai parfum Bulgari mahal yang biasanya hanya ia pakai saat kondangan, bukan untuk pelatihan di daerah terpencil. Belum sempat aku menepis rasa curiga itu, suara klakson mobil terdengar nyaring di depan pagar. Bukan taksi online yang dipesan Arya, melainkan mobil SUV hitam milik kakak iparku. Dan tentu saja, ada ibu mertua di dalamnya. Pintu depan terbuka tanpa diketuk. Bu Siska, ibu mertuaku, masuk dengan langkah lebar. Ia mengenakan kacamata hitam besar yang dinaikkan ke atas kepala, gayanya sudah seperti sosialita yang siap arisan, padahal ini masih jam 7 pagi. Ya ampun, Arya, kamu belum siap juga? Seru Bu Siska menggelegar, mengabaikan keberadaanku sepenuhnya. Lagi pamitan sama Hana, MA, jawab Arya gugup. Bu Siska menoleh ke arahku. Tatapannya menyapu dari ujung rambutku yang dicepol asal hingga piyamaku. Tatapan itu selalu sama, tatapan menilai barang dagangan yang dianggap cacat. Hana, kamu ini istri macam apa, sih? Sembur Bu Siska tiba-tiba. Suami mau tugas berat, mau pergi jauh demi nafkah, kamu malah enak-enakan duduk main laptop. Embok ya siapin bekal, pijitin pundaknya, layani suami tuh yang bener. Darahku berdesir naik ke kepala. Aku mencoba tetap sopan. MA, Hana lagi reply email klien penting. Ini proyek yang bayar cicilan rumah kita bulan depan. Lagian semua kebutuhan Mas Arya sudah Hana siapkan dari subuh. Jawaban itu justru membuat wajah Bu Siska merah padam. Ia mendengus kasar, berjalan mendekatiku. Halah, alasan terus. Kamu itu ya, mentang-mentang gajimu lebih besar, jadi merasa bisa injak-injak harga diri suami? Ingat kodrat, Hana. Istri itu tempatnya di dapur dan di kasur, melayani suami. Bukan sok sibuk cari uang sampai lupa ngurus laki. MA, udah MA. Arya mencoba menengahi, tapi suaranya terdengar lemah, tanpa niat sungguhan untuk membelaku. Diam kamu, Mama ini ngomong fakta, potong Bu Siska, telunjuknya kini terarah ke wajahku. Lihat tuh suami kamu, mukanya pucat, kurus. Itu tandanya dia batin punya istri yang gila kerja kayak kamu. Harusnya kamu bersyukur Arya mau nikahin kamu yang yatim piatu gini. Kalau bukan karena Arya, siapa yang mau nampung perempuan kaku kayak kamu? Aku menggigit bibir bawah, menahan kalimat yang sudah di ujung lidah, bahwa yang nampung biaya hidup keluarga ini, termasuk biaya pengobatan diabetes mama bulan lalu, adalah perempuan kaku ini. Tapi aku diam. Aku tidak ingin Arya berangkat dengan beban pikiran. Oh ya, nada bicara Bu Siska berubah 180 derajat saat kembali menatap anaknya, menjadi lembut dan manja. Koper besar yang di gudang mana? Katanya boleh dipinjam buat Tante Rini. Ada di bagasi mobil Hana, MA. Sebentar Arya ambil, kata Arya buru-buru. Biar Hana aja yang ambil, Mas. Kamu sarapan dulu aja, belum sempet makan kan? Potongku, berusaha mengalihkan suasana panas. Aku beranjak keluar menuju garasi. Aku membuka bagasi mobilku dan menarik keluar koper hardcase besar berwarna silver itu. Berat. Saat aku mengangkatnya, mataku menangkap sebuah gantungan luga getek kulit yang terselip di pegangan samping. Gantungan itu baru, belum pernah kulihat sebelumnya. Di sana tertulis dengan tinta emas,
Arya Family Bali Escape. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Bali Family? Bukannya dia pelatihan di puncak? Sini, biar mama yang bawa. Suara Bu Siska mengagetkanku. Ia dan Arya sudah menyusul ke garasi. Dengan gerakan refleks yang sangat cepat, Arya menyambar koper itu dari tanganku. Tangannya gemetar. Loh, Mas, itu tadi ada tulisan Bali? Tanyaku, menatap matanya tajam. Wajah Arya pucat pasi. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Bu Siska tertawa meremehkan. Duh, Hana, kamu ini udik banget sih. Itu tag bekas liburan sepupunya Arya bulan lalu. Koper ini kan habis dipinjam. Gitu aja curigaan. Dasar istri insecure. Arya langsung mengangguk cepat. Keringat dingin terlihat di pelipisnya. Iya, sayang. Itu bekas Mas Doni. Belum sempet dicopot. Udah ya, aku telat nih. Arya merobek tag itu dengan kasar dan memasukkannya ke saku celana, lalu buru-buru memasukkan koper ke mobil kakaknya. Ia tidak berani menatap mataku lagi. Bu Siska masuk ke dalam mobil, tapi sebelum menutup pintu kaca, ia melongokkan kepalanya keluar. Hana, dengerin nasihat mama. Kurang-kurangin itu kerjanya. Uang istri itu uang suami juga. Nggak usah pelit-pelit jadi orang. Biar rezekimu lancar, harus ikhlas kalau suamimu mau seneng-seneng dikit. Mesin mobil menderu. Mobil itu pun melaju pergi meninggalkan pekarangan rumah. Aku berdiri mematung di garasi yang kini sunyi. Angin pagi terasa dingin, tapi hatiku jauh lebih dingin. Ada rasa sesak yang menghimpit dada. Bekas Mas Doni, gumamku pelan. Mas Doni bahkan tidak pernah meminjam koper kami. Dan tulisan di tag itu jelas-jelas tulisan tangan Arya. Aku masuk kembali ke rumah, meraih ponselku. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi banking. Notifikasi transaksi kartu kredit tambahan yang dipegang Arya muncul di layar. Pembelian tiket pesawat, 5 PEX. Jakarta, CGK, Denpasar, DPS. Senyum pahit terukir di bibirku. Air mata yang tadi mendesak keluar tiba-tiba kering, tergantikan oleh api amarah yang menyala perlahan namun pasti. Pelatihan di puncak ya, Mas? Bisikku pada ruang kosong. Baiklah. Selamat menikmati liburanmu. Kita lihat siapa yang akan tertawa paling akhir. Aku membuka laptopku kembali. Bukan untuk membalas email klien, melainkan membuka aplikasi smart home yang terhubung dengan Villa Amara. Villa pribadiku di Bali yang kusembunyikan status kepemilikannya dari keluarga Arya selama ini. Layar laptop menyala, menampilkan visual CCTV gerbang villa yang tertutup rapat. Game on. Matahari Bali bersinar terik tepat di atas kepala ketika rombongan itu tiba di kawasan Uluwatu. Mobil Toyota Hiace sewaan berhenti tepat di depan gerbang kayu jati setinggi 3 meter yang kokoh dan megah. Di samping gerbang itu, terukir prasasti batu alam bertuliskan, Villa Amara. Wah gila, Ar. Ini beneran villa istri kamu. Rini, kakak perempuan Arya, menempelkan wajahnya ke kaca jendela mobil. Matanya membelalak takjub melihat halaman depan yang luas dengan rumput Jepang yang terpangkas rapi. Arya tersenyum miring, membusungkan dadanya dengan bangga. Ya iyalah, Mbak. Kan aku yang pilih lokasinya dulu, meskipun Hana yang bayar DP-nya. Tapi kan ide briliannya dari aku. Bagus, sahut Bu Siska dari kursi depan. Ia membenarkan letak kacamata hitamnya, lalu menatap bangunan villa itu dengan tatapan lapar. Akhirnya kita bisa ngerasain liburan mewah tanpa keluar duit sepeser pun. Coba kalau kita nginep di hotel kayak gini, bisa habis berapa puluh juta semalam. Sopir membunyikan klakson. Tak lama kemudian, pintu kecil di samping gerbang terbuka. Pak Ujang, penjaga villa yang sudah bekerja untukku selama 5 tahun, keluar dengan seragam safari rapi. Wajah tuanya tampak bingung melihat mobil asing itu. Arya turun dari mobil, memasang wajah angkuh. Buka gerbangnya. Pak Ujang, saya mau masuk. Pak Ujang mengerutkan kening. Ia tidak langsung menekan tombol remote gerbang. Sebaliknya, ia mendekat dengan sopan namun tubuhnya menghalangi jalan. Maaf, Pak Arya. Tapi Ibu Hana tidak mengabari saya kalau Bapak akan datang hari ini. Biasanya Ibu selalu kirim pesan atau email reservasi jauh-jauh hari, kata Pak Ujang dengan nada rendah hati. Dan setahu saya, minggu ini villa sedang close for maintenance sesuai jadwal di sistem. Wajah Arya memerah. Ia tidak suka dibantah di depan keluarganya. Maksud Bapak apa? Saya ini suaminya Hana. Saya pemilik rumah ini juga.
Masa saya mau masuk rumah sendiri harus reservasi kayak turis? Tapi, Pak, prosedurnya memang begitu. Kunci master ada di sistem digital yang dipegang Ibu Hana. Saya cuma pegang kunci cadangan untuk darurat. Pak Ujang mencoba menjelaskan. Belum sempat Arya membalas, pintu depan mobil terbanting keras. Bu Siska turun dengan hentakan kaki yang dramatis. Ia berjalan menghampiri Pak Ujang, telunjuknya sudah terarah lurus ke hidung pria tua itu. "Heh, satpam rendahan," bentak Bu Siska. Suaranya melengking memecah ketenangan siang itu. "Kamu nggak tahu siapa saya? Saya ini ibunya Arya. Mertuanya bos kamu. Berani-beraninya kamu ngelarang kami masuk." Pak Ujang mundur selangkah, kaget dengan serangan verbal itu. "Maaf, Bu. Saya hanya menjalankan tugas." "Tugas apa?" "Tugas kamu itu melayani pemilik," potong Bu Siska galak. "Asal kamu tahu ya, villa ini dibeli pakai uang anak saya juga. Hana itu cuma numpang nama di sertifikat. Kodrat istri itu ngikut suami. Jadi kalau Arya bilang buka, ya buka. Atau mau saya telpon Hana sekarang buat pecat kamu, biar kamu jadi gelandangan di Bali." Ancaman itu membuat Pak Ujang terdiam. Ia tahu betapa sayangnya Hana pada Arya, dan ia takut jika penolakannya justru membuat majikannya bertengkar. Dengan berat hati dan helaan napas panjang, Pak Ujang akhirnya menekan tombol di dinding pos satpam. Gerbang kayu raksasa itu bergeser terbuka perlahan. "Nah, gitu dong. Harus dikerasin dulu baru ngerti posisi," cibir Bu Siska sambil meludah kecil ke tanah, lalu kembali masuk ke mobil. Mobil Hiace itu melaju masuk, melindas jalan setapak bebatuan yang selalu dirawat Pak Ujang dengan telaten. Begitu sampai di lobi villa yang terbuka menghadap langsung ke Samudra Hindia, keluarga itu berhamburan turun. Anak-anak Kak Rini langsung berlarian, melempar sandal mereka sembarangan di teras marmer Italia yang berkilau. "Wah, kolam renangnya Infinity Pool, MA, teriak salah satu keponakan Arya. Tanpa babe ibu, bocah itu langsung melompat ke sofa putih bersih di ruang tamu dengan kaki yang masih kotor bekas tanah. Bu Siska berjalan masuk bak seorang ratu yang baru menaklukkan kerajaan baru. Ia menyentuh patung dekorasi, meraba tirai sutra, seolah sedang menginspeksi harta rampasan perang. "Ceka, ceka, ceka," decak Bu Siska sambil menggelengkan kepala, melihat sekeliling ruang tamu yang berkonsep minimalis modern. "Selera istrimu ini benar-benar kaku ya, Ar? Dingin banget. Nggak ada homi-hominya. Kayak rumah sakit." "Namanya juga selera arsitek, MA. Hana kan suka yang clean gini," jawab Arya sambil merebahkan diri di single chair seharga 50 juta rupiah, menaikkan kakinya ke atas meja kopi kaca. "Norak," cibir Bu Siska. "Nanti kalau villa ini sudah resmi balik nama ke kamu, dan harus secepatnya kamu urus itu, Mama mau ganti semua perabotan ini. Kita ganti pakai jati ukir Jepara yang tebal-tebal itu, biar kelihatan mahalnya. Terus ke temboknya ganti warna emas atau merah marun. Biar agung." Kak Rini yang sedang sibuk selfie di depan lukisan abstrak menimpali. "Bener, MA. Sayang banget villa segede ini seleranya murahan gini. Ar, kamar utamanya yang mana? Gue mau taruh koper nih. Capek banget perjalanan." Arya menunjuk ke sebuah pintu ganda besar di lantai 2. "Itu master suite-nya. Ada jacuzzi pribadi menghadap laut." "Oke, kamar itu buat Mama sama Rini ya," putus Bu Siska sepihak. Pak Ujang yang baru saja membawakan koper-koper mereka masuk, memberanikan diri menyela. "Maaf, Bu, Den Arya. Kamar atas itu kamar pribadi Ibu Hana. Di sana banyak barang-barang pribadi Ibu. Kamar tamu ada 3 di lantai bawah, semuanya view laut juga." Bu Siska melotot lagi. Pak Tua, masih berani ngatur. Saya ini ibunya. Barang mantu itu barang mertua juga. Lagian Hana nggak ada di sini kan? Udah, kamu sana bikin minum. Jangan cuma bengong kayak patung." Arya hanya tertawa kecil melihat Pak Ujang diperlakukan seperti itu. "Udah Pak, turutin aja apa kata Mama. Kunci kamar atas mana?" Dengan tangan gemetar menahan amarah, Pak Ujang menyerahkan kartu akses Master Suite. Bu Siska menyambar kartu itu dengan kasar. "Ayo Rin, kita istirahat dulu. Nanti malam kita suruh si Ujang itu bakar ikan. Mumpung gratis." Mereka menaiki tangga dengan gelak tawa, menyeret koper roda mereka begitu saja di atas lantai parket kayu ulin yang mahal, meninggalkan goresan panjang yang menyakitkan mata. Mereka tidak sadar, di sudut plafon yang tinggi, sebuah lensa kamera CCTV kecil berkedip merah tanpa suara,
merekam setiap detik keangkuhan itu. Dan jauh di Jakarta, seorang wanita sedang menatap layar ponselnya dengan tatapan membunuh. Jakarta sedang diguyur hujan deras sore itu, seakan langit turut menangisi nasibku. Namun, di dalam ruang rapat kantor yang dingin berpendingin udara, aku duduk tegak dengan wajah datar. Di depan sana, klienku sedang mempresentasikan grafik penjualan, tapi pikiranku melayang ribuan kilometer jauhnya. Ponselku yang tergeletak di meja bergetar tanpa henti. Bukan panggilan masuk, melainkan rentetan notifikasi dari aplikasi keamanan rumah pintar, motion detected, master bedroom, motion detected, dining area, sound level, high decibel. Bu Hana? Ada masukan untuk strategi kuartal ini? Tanya klienku, membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum tipis, senyum profesional yang kulatih bertahun-tahun untuk menutupi gejolak batin. Lanjutkan dulu, Pak. Saya izin ke toilet sebentar, ada urusan mendesak. Tanpa menunggu jawaban, aku menyambar ponsel dan melangkah keluar menuju pantry kantor yang sepi. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena adrenalin yang memuncak. Aku memasang earphone, membuka aplikasi CCTV, dan menekan tombol live view untuk kamera ruang makan. Layar ponselku menampilkan gambar dengan resolusi 4K yang jernih. Pemandangan di sana begitu kontras dengan cuaca Jakarta. Sinar matahari keemasan Bali membanjiri ruang makan villaku. Di sana, di meja makan marmer Italia kesayanganku, pesta pora sedang berlangsung. Bu Siska duduk di kursi utama, kursi yang biasa kududuki. Kakinya yang bengkak diangkat naik ke atas meja, tepat di sebelah piring saji. Dan apa yang mereka makan? Mataku memicing. Itu Wagyu A5 yang kusimpan di freezer khusus untuk perayaan ulang tahun pernikahan kami bulan depan. Daging seharga jutaan rupiah itu kini dipotong-potong asal-asalan dan dimakan dengan tangan oleh keponakan-keponakan Arya yang berisik. Aku menekan ikon mikrofon untuk mengaktifkan fitur audio 2 arah. Suara tawa dan denting piring langsung memenuhi telingaku. Gila, Ar. Daging ini lembut banget, lumer di mulut, seru Kak Rini sambil mengunyah dengan mulut terbuka. Si Hana pinter juga beli daging. Tumben dia nggak pelit. Suara Arya terdengar menyahut. Ia sedang menuangkan wine koleksiku ke dalam gelas biasa. Itu stok buat anniversary kelima kita bulan depan, Mbak. Harganya 5 juta per kilo. Hah? 5 juta? Bu Siska tersedak sedikit, lalu tertawa terbahak-bahak. Tawa yang terdengar seperti gesekan paku di papan tulis bagiku. Bagus. Habisin aja. Biar rasa. Dia pikir dia siapa bisa makan daging semahal ini? Harusnya uangnya dikasih ke mama buat beli obat, malah buat beli daging. Ya kan ini uang dia sendiri, Ma, gumam Arya pelan. Uang dia, uang kamu juga, potong Bu Siska tajam. Ia menunjuk Arya dengan garpu. Dengar ya, Ar. Kamu itu laki-laki. Kamu harus pintar. Hana itu cuma sapi perah. Dia kerja banting tulang pagi malam. Kita yang nikmatin hasilnya. Itu namanya keadilan sosial bagi keluarga suami. Jantungku serasa berhenti berdetak. Sapi perah. Jadi selama ini, itulah aku di mata mereka. Bukan menantu, bukan istri, tapi hewan ternak yang diperah susunya sampai mati. Tapi Ma, Hana baik lo sebenarnya. Baik apanya? Dia itu bego. Ar, bucin. Bu Siska mencibir. Lihat aja. Kamu bohongin dinas luar kota aja dia percaya. Perempuan cerdas mana yang gak curiga suaminya pergi seminggu bawa koper kosong? Untung kamu nikah sama dia. Coba kalau sama si Bella mantanmu itu, mana bisa kita liburan gratis di villa mewah gini? Arya tertawa. Tawa yang membuatku mual. Ia tidak membela, ia justru menikmati penghinaan itu. Ia juga sih, Ma. Hana emang gampang dimanipulasi. Asal dipuji dikit. Kamu istri solehah, langsung deh dompetnya dibuka. Air mataku menetes satu persatu, jatuh membasahi blus sutraku. Sakit. Rasanya jauh lebih sakit daripada dikhianati secara fisik. Pengkhianatan mental ini menghancurkan seluruh pondasi harga diriku. Tiba-tiba, pintu kamar utama di lantai atas terbuka dalam tampilan kamera lain. Kak Rini keluar menuruni tangga. Mataku membelalak lebar. Ia mengenakan kimono robe sutra La Perla milikku. Hadiah dari mendiang ibuku. Jubah itu ia pakai begitu saja menutupi baju renangnya yang basah. Rin, itu baju si Hana jangan dipakai, nanti dia tahu, tegur Arya, meski nadanya tidak serius. Alah, biarin,
Jawab Rini santai sambil memutar tubuhnya di depan cermin besar ruang tengah. Bagus juga di badan gue. Lagian bau badan Hana apek, bau kertas sama bau kantor. Ini gue udah semprotin parfum dia yang di meja rias. Wangi banget, botolnya kecil tapi baunya kayak surga. Gue bawa pulang nanti. Itu parfum limited edition yang ku beli di Paris. Dan dia menyemprotkannya seperti menyemprot obat nyamuk. Cukup. Aku melepas earphone dengan kasar. Tidak ada lagi air mata. Kesedihan itu menguap seketika, tergantikan oleh dingin yang membekukan hati. Mereka bukan keluarga. Mereka adalah parasit. Dan parasit harus dibasmi sebelum inangnya mati. Aku menutup aplikasi CCTV dan membuka daftar kontak. Jariku menekan sebuah nama yang sudah lama tersimpan untuk keadaan darurat. Pak Dharma, Chief Security. Halo, selamat sore Bu Hana. Sapa suara berat dan tegas di seberang sana. Sore, Pak Dharma. Suaraku terdengar tenang. Sangat tenang hingga aku sendiri terkejut. Saya butuh bantuan Bapak. Urgent. Siap, Bu. Ada masalah apa? Alarm kebakaran. Bukan. Ada penyusup di Villa Amara, kataku dingin. Sekelompok orang masuk tanpa izin tertulis dari saya. Mereka mengaku keluarga saya, tapi saya tidak mengenali mereka sebagai tamu sah. Mereka melakukan perusakan properti dan pencurian aset. Hening sejenak di ujung telepon. Pak Dharma adalah pensiunan militer yang sangat disiplin. Ia tahu persis bahwa Villa Amara adalah properti atas nama pribadiku, bukan harta Gonogini. Berapa orang, Bu? Nadanya berubah serius. 1 laki-laki dewasa, 2 perempuan dewasa, dan 3 anak-anak. Saat ini mereka ada di ruang makan. Pak Dharma. Ya, Bu. Saya ingin mereka keluar dari properti saya dalam waktu 15 menit. Gunakan protokol pengusiran paksa jika mereka menolak. Saya kirimkan surat kuasa digitalnya sekarang via WhatsApp. Jangan dengarkan alasan apapun, meskipun laki-laki itu mengaku suami saya. Siap laksanakan, Bu Hana. Tim saya akan bergerak sekarang. Telepon ditutup. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Aku kembali menatap layar ponsel, melihat Arya yang masih tertawa-tawa sambil meminum wainku. Nikmati tawa terakhirmu, Mas. Karena 15 menit lagi, kamu akan menangis. Suasana di Villa Amara sore itu begitu tenang, kontras dengan badai yang sedang kupersiapkan dari jarak jauh. Di layar ponselku, indikator status smart home menyala hijau terang, menantiku menekan satu tombol merah bertuliskan, Emergency Shutdown. Di dalam villa, mereka sedang menikmati surga curian. Arya sedang tertidur di daybed pinggir kolam renang dengan sisa wine di gelasnya. Kak Rini sibuk live Instagram di ruang tengah, memamerkan kemewahan villa seolah itu miliknya sendiri. Sementara Bu Siska, sang ratu parasit, sedang berada di master bathroom, kamar mandiku. Melalui kamera CCTV yang tersembunyi di area walk-in closet, aku bisa melihat pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Uap hangat mengepul keluar. Bu Siska baru saja menuangkan sebotol penuh minyak aromaterapi Jo Malone, yang kubeli di London dengan harga selangit, ke dalam bathtub. Dasar orang kaya baru, gumamku pelan. Jariku melayang di atas layar ponsel. Waktu bermain habis. Aku menekan tombol itu. Klik. Dalam hitungan detik, indikator di ponselku berubah merah. Di Bali, efeknya instan. Suara dengungan halus mesin pendingin udara sentral, AC, yang menyejukkan seluruh villa mendadak mati. Lampu kristal di ruang tamu padam. Musik jazz yang diputar Rini dari speaker pintar berhenti mendadak. Keheningan yang mencekam mengambil alih, sebelum digantikan oleh suara deburan ombak yang kini terdengar lebih keras dan mengancam. Loh? Kok mati lampu? Teriak Rini, panik karena koneksi wifi-nya terputus saat live. Arya! Listriknya jeglek nih. Arya terbangun dengan kaget di pinggir kolam. Hah? Masa sih? Ini kan villa elit, mana mungkin mati lampu? Namun, jeritan paling keras terdengar dari lantai 2. Panas. Airnya mati. Itu suara Bu Siska. Aku tersenyum miring, membayangkan air keran yang berhenti mengalir tepat saat tubuhnya penuh busa sabun. Aku beralih ke fitur public announcement, Pak. Sistem audionya terhubung ke seluruh penjuru rumah, termasuk kamar mandi utama. Aku mendekatkan ponsel ke bibir, menarik napas dalam, dan membiarkan amarahku menjadi bahan bakarnya. Di Villa Amara, Bu Siska keluar dari kamar mandi dengan tubuh terbalut handuk,
Rambutnya masih penuh busa sampo yang mulai lengket. Wajahnya merah padam karena marah dan gerah. Udara Bali yang panas dan lembab mulai masuk karena AC mati. "Heh, babu. Ujang," teriak Bu Siska dari balkon lantai 2. "Nyalain airnya." Mata saya perih nih kena sampo. Dasar villa murahan. Fasilitas sampah. Bayar mahal-mahal kok air mati. Arya berlari menaiki tangga. "Ma, sabar Ma. Mungkin ada gangguan pusat." "Gangguan apanya?" "Ini pasti si Ujang itu males ngisi toren air." Bu Siska masih mengomel, kali ini sambil menendang pintu kamar tidurku. Tiba-tiba, suara feedback mikrofon berdenging nyaring di seluruh ruangan, membuat mereka semua menutup telinga. Nging! Lalu, suaraku terdengar. Menggema dari langit-langit, dingin, besar, dan tak terbantahkan. Seperti suara Tuhan yang sedang mengadili umatnya. "Gimana, Ma? Enak lulurannya pakai sabun impor saya." Arya terlonjak hebat, wajahnya pucat pasi menatap speaker di pojok plafon. "Hahana." Bu Siska yang sedang mengelap busa di matanya terhenti. Ia menengadah, mencari sumber suara, namun rasa malunya kalah oleh arogansinya yang mendarah daging. "Sayang sekali airnya mati," lanjutku, nada suaraku penuh sarkasme yang tajam. "Mungkin karena, sapi perah, ini lupa bayar tagihan air khusus untuk para parasit yang tidak diundang." Arya gemetar. Ia sadar. Ia tahu aku mendengar semuanya. "Han, sayang, dengerin dulu. Ini nggak seperti yang kamu pikir." "Halah," potong Bu Siska. Bukannya takut, wanita tua itu justru menantang kamera CCTV yang kini ia sadari keberadaannya. Ia berkacak pinggang dengan handuk yang hampir melorot. "Heh, Hana, dasar mantu kurang ajar. Kamu nguping ya?" jerit Bu Siska ke arah kamera. "Berani-beraninya kamu matikan air saat saya mandi. Nyalain sekarang." Mataku perih. "Kamu mau kualat sama orang tua?" Aku tertawa renyah, tawa yang diperkeras oleh sound system villa hingga terdengar menakutkan. "Orang tua? Maaf, Bu Siska. Di mata saya sekarang, Anda cuma perampok yang masuk rumah orang lain." Dan Rini yang sedang memeluk tas Louis Vuittonku di lantai bawah tersentak kaget. "Lepaskan tas itu atau saya tambahkan pasal pencurian dalam laporan polisi yang sedang saya ketik sekarang. Dan letakkan baju sutra saya. Kamu tidak pantas memakainya." Lakukan sesuatu." Rini merengek ketakutan, melempar tas itu ke sofa. Arya tampak seperti orang yang kehilangan tulang punggung. "Han, tolong jangan main-main. Kita bisa bicara baik-baik. Nyalain dulu listriknya, kasihan mama kepanasan." "Bicara baik-baik? Setelah kalian sebut saya sapi perah? Setelah kalian hina saya bodoh?" Suaraku mengeras, getarannya membuat kaca jendela bergetar. "Arya, dengar baik-baik. Waktu kalian tinggal 5 menit. Security kompleks sedang menuju ke sana. Keluar sekarang, atau diseret keluar. Pilihan ada di tangan kalian. Kalian nggak bisa ngusir kami." Bu Siska berteriak histeris, suaranya parau. "Ini rumah anak saya. Arya, lawan istrimu itu. Tunjukkan kamu laki-laki. Jangan mau diinjak-injak istri durhaka." Arya menatap ibunya, lalu menatap kamera CCTV dengan tatapan memelas. Tapi aku sudah tidak peduli. Hatiku sudah beku. 1 menit sudah berlalu, hitungku dingin. Selamat menikmati kegelapan. Aku mematikan mikrofon. Di villa itu, kepanikan mulai terjadi. Anak-anak Rini mulai menangis karena gerah dan takut gelap. Rini sibuk mengemasi barang-barangnya yang berserakan. Arya terduduk lemas di lantai. Hanya Bu Siska yang masih berdiri tegak, napasnya memburu, matanya memancarkan kebencian murni. Ia mengambil vas bunga kristal di meja riasku dan membantingnya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. "Saya nggak akan pergi," desisnya. "Biar dia panggil polisi. Saya mau lihat, siapa yang akan malu." Mantu durhaka tak tahu untung. Tapi Bu Siska lupa satu hal. Di komplek elit seperti ini, keamanan adalah prioritas utama. Dan uangku, membeli keamanan yang sangat, sangat ketat. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara sirine mobil patroli komplek mendekat. Lampu rotarinya memantul di dinding-dinding kaca villa yang kini gelap gulita. Pertunjukan utama akan segera dimulai. Cahaya biru dan merah berputar-putar menyilaukan,
menembus kegelapan ruang tamu Villa Amara yang kini mati total. Suara langkah sepatu Lars yang berat berderap di atas lantai marmer, terdengar seperti detak jam kiamat bagi keluarga Arya. Pintu utama yang tidak terkunci didorong terbuka lebar. Pak Dharma, kepala keamanan komplek yang berbadan tegap seperti lemari besi, berdiri di ambang pintu. Di belakangnya, 4 anggota security berseragam safari hitam lengkap dengan pentungan di pinggang, siap menerima perintah. Wajah mereka datar, dingin, dan tidak bersahabat. "Selamat malam," suara Pak Dharma berat, menggema di ruangan yang sunyi itu. Ia tidak bertanya, ia menyatakan kehadiran. Arya yang sedari tadi duduk lemas di lantai, langsung berdiri dengan kaki gemetar. Ia mencoba memasang sisa-sisa wibawanya yang sudah runtuh. Pak security, ini ada kesalahpahaman. Istri saya." "Tidak ada kesalahpahaman, Pak Arya," potong Pak Dharma tegas. Ia mengangkat tablet di tangannya, memperlihatkan sebuah dokumen digital dengan tanda tangan elektronik Hana. Ibu Hana selaku pemilik tunggal properti ini telah menyatakan status Red Alert. Kalian dikategorikan sebagai trespassers atau penyusup ilegal. Penyusup. Saya ibunya. Bu Siska, yang masih berbalut handuk dan berantakan, maju menerjang. Matanya melotot nyaris keluar. "Kamu jangan macam-macam ya. Saya laporkan kamu ke polisi karena perbuatan tidak menyenangkan." Pak Dharma menatap Bu Siska dengan tatapan merendahkan, seolah melihat kotoran yang menempel di sepatu. "Justru Bu Hana yang akan melaporkan kalian atas tuduhan penerobosan dan perusakan properti jika kalian tidak keluar dari area komplek ini dalam waktu." Pak Dharma melirik jam tangannya. 2 menit dari sekarang. 2 menit, pekik Rini. Barang-barang kita masih di atas. Baju anak-anak, kosmetik gue. Tim saya akan membantu, mengamankan barang kalian, kata Pak Dharma memberi kode pada anak buahnya. Tanpa basa-basi, 2 security naik ke lantai atas. Terdengar suara gaduh. Koper-koper tidak ditutup dengan rapi, melainkan dilempar isinya asal masuk, lalu diseret kasar menuruni tangga. Bunyi roda koper yang menghantam setiap anak tangga bum-bum-bum terdengar menyakitkan. "Jangan kasar dong. Itu koper mahal," teriak Rini histeris saat melihat tas make-up-nya dilempar ke dalam kantong plastik sampah hitam besar oleh security. Waktu habis, Pak Dharma memberi aba-aba. "Bawa mereka keluar." "Enggak. Saya enggak mau." Bu Siska meronta saat seorang security memegang lengannya. Ia menjatuhkan diri ke lantai, memeluk kaki meja jati yang berat. Persis seperti anak kecil yang tantrum, tapi kali ini dilakukan oleh wanita parubaya yang hanya berbalut handuk mandi. "Ini rumah anak saya. Arya, tolong Mama. Pukul mereka, Ar." Arya hanya diam mematung, wajahnya pucat pasi. Ia tahu perlawanan fisik hanya akan membuatnya berakhir di sel polisi Bali malam ini juga. "Lepaskan. Kalian kasar," jerit Bu Siska saat 2 security mengangkat tubuh gempalnya paksa. Handuknya sedikit tersingkap, memperlihatkan pemandangan yang menyedihkan dan memalukan. "Hana, keluar kamu. Dasar pengecut." Rombongan itu digiring paksa keluar dari pintu utama villa. Pemandangan di luar jauh lebih mengerikan bagi ego mereka. Lampu sorot dari mobil patroli menerangi jalanan depan villa sejelas siang hari. Dan di sana, di balik pagar tanaman yang rendah, para tetangga, kebanyakan turis asing dan ekspatriat, sudah berkumpul menonton keributan. Beberapa dari mereka memegang ponsel, merekam kejadian itu sambil berbisik-bisik dan tertawa. "Look at that lady, screaming like crazy," bisik seorang bule tetangga sebelah. Bu Siska yang diseret keluar tanpa sempat berganti baju, menyadari dirinya menjadi tontonan. Rasa malunya meledak menjadi amarah buta. Ia meludahi salah satu security. "Cuy, awas kalian. Saya tuntut kalian semua." Pak Dharma tidak bergeming. Ia mendorong mereka hingga melewati gerbang batas komplek Villa Amara. Bruk! Koper-koper dan kantong plastik sampah berisi baju-baju mereka dilempar begitu saja ke aspal jalanan umum yang gelap. Pintu gerbang kayu jati yang megah itu kemudian ditutup perlahan namun pasti di depan hidung mereka. Bam! Suara kunci otomatis beradu manis menjadi penutup yang menyakitkan. Mereka berdiri di pinggir jalan raya Uluwatu yang sepi dan gelap. Mobil sewaan mereka sudah pergi sejak tadi sore. Sinyal susah. Angin malam menusuk tulang. Arya menatap gerbang tertutup itu dengan tatapan kosong. Di sampingnya, Bu Siska menangis meraung-raung, memukuli aspal, menyalahkan nasib, menyalahkan dunia, tapi tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri.
Rini sibuk menenangkan anak-anaknya yang ketakutan. Tiba-tiba, ponsel Arya berbunyi. Layar yang retak itu menyala. Sebuah pesan suara dari Hana masuk. Dengan tangan gemetar, Arya memutarnya. Suara itu keluar keras dari loudspeaker, membelah keheningan malam, didengar oleh ibu dan kakaknya. Gimana dinasnya, Mas? Lancar? Oh ya, maaf ya aku lupa bilang. Suara Hana terdengar renyah, santai, dan penuh kemenangan. Mulai detik ini, semua kartu kredit tambahan yang kamu pegang sudah aku blokir. Mobil yang kamu pakai itu juga cicilannya sudah aku stop. Besok Leasing akan tarik. Dan Bu Siska. Hana memberi jeda sejenak. Efek dramatis yang sempurna. Tagihan perbaikan pintu kamar mandi yang ibu tendang, biaya pembersihan villa, dan harga daging wagyu yang kalian curi, akan saya kirim tagihannya ke rumah ibu besok pagi. Kalau tidak dibayar dalam 2x24 jam, pengacara saya akan memprosesnya sebagai utang piutang dan pencurian. Selamat menikmati liburan di trotoar. Sapi perahnya sudah resign. Pesan berakhir. Arya menjatuhkan ponselnya ke aspal. Ia jatuh berlutut, menatap kegelapan malam Bali yang tak lagi indah. Di telinganya, suara ombak di kejauhan tak lagi terdengar menenangkan, melainkan seperti suara tawa Hana yang menertawakan kehancuran hidup mereka. Malam itu, di pinggir jalan, di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang, keluarga parasit itu akhirnya merasakan bagaimana rasanya benar-benar tidak memiliki apa-apa.